Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengertian, kemudian ciri-ciri dan unsur teks eksposisi. Ada yang masih ingat apa itu teks eksposisi? Ada yang masih ingat? Silakan angkat tangannya. Teks eksposisi itu apa sih? Silakan Mas. Teks eksposisi adalah karangan bersifat informasi pengetahuan. Teks eksposisi adalah karangan yang berisi informasi atau pengetahuan, benar sekali jawabannya. Nah, kemudian dalam teks eksposisi itu ada dua unsur utamanya. Siapa yang masih ingat unsur pertama apa? Unsur utama dalam teks eksposisi kan ada dua ya. Yang pertama adalah unsur gagasan, benar sekali. Yang kedua adalah unsur fakta dan dasar. Berarti kalian masih ingat materi sebelumnya, sangat bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk semua. Lanjutkan materi kita hari ini, seperti yang dilakukan tadi, itu mengenai teks eksposisi juga. Jadi hari ini kita akan menyimpulkan isi teks eksposisi berdasarkan gagasan utamanya. Kemudian materi ini diambil dari KB 4.5. Silakan dibacakan. Yang ini. Selanjutnya, ini juga diambil dari indikator pencapaian kompetensi 4.5.1. Silakan dibacakan. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran Scramble dengan perlu tanggung jawab, kemudian santun dan percaya diri. Kalian diharapkan dapat menelaah isi dari teks eksposisi berdasarkan gagasan utama dan 3 jenis paragraf teks eksposisi yang dibaca dengan tepat. Nah, menurut kamu apa sih manfaat kita belajar mengenai teks eksposisi? Ada manfaatnya tidak kira-kira? Ada ya? Pasti teks yang kita baca itu ada manfaatnya. Di mana manfaatnya adalah, ada yang tahu manfaat kita mempelajari teks eksposisi? Yaitu untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Nah, benar sekali. Nah, kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Ini tadi sudah dijawab oleh teman kalian, di mana teks eksposisi itu adalah karangan yang berusaha menerangkan atau menjelaskan pokok pikiran atau gagasan utama. Ternyata teks eksposisi itu pasti memiliki gagasan utama di setiap informasi yang dia sampaikan. Jadi ada poin inti dari setiap panjang teks yang kita baca, ada poin-poin inti dari tiap paragrafnya. Poin inti ini yang kita maksud adalah gagasan utama. Nah, selanjutnya, gagasan dalam teks eksposisi ini dibagi menjadi dua, yaitu gagasan umum, yang kedua adalah gagasan khusus. Nah, yang pertama, gagasan umum itu sama dengan gagasan utama atau bahasa lainnya adalah ide pokok. Dia itu merupakan, silakan dibaca, merupakan
Oke, mengatakan tadi gagasan dalam teks eksposisi itu ada dua, yaitu gagasan umum dan gagasan khusus. Jadi dalam teks eksposisi yang pertama sekali biasanya gagasan umum atau gagasan utama tadi ada di kalimat pertama. Kemudian dilanjutkan berikutnya dengan gagasan khusus. Begitu. Nah, sekarang silakan coba perhatikan materi ajar yang sudah Ibu bagikan tadi. Silakan diperhatikan materi ajarnya. Coba diperhatikan. Nah, yang dimaksud dengan gagasan khusus itu apa? Gagasan khusus itu adalah penjelas dari gagasan umum. Begitu. Kemudian, ciri-ciri dari gagasan utama. Karena kebetulan di sini mati lampu, jadi powerpointnya tidak kelihatan. Jadi sekarang coba perhatikan halaman. Udah ditelepon dan diangkatnya. Sekarang Yang di halaman 69, biar kamu tahu jelas apa itu gagasan utama. 69. Di halaman 69 di sana ada kolom mengenai gagasan umum dan gagasan khusus. Kita ada dua ya. Nah, di sana gagasan umumnya sudah dipisahkan dengan gagasan khususnya. Itu minta satu orang silakan baca bagian gagasan umumnya. Ya, oke lah dia gitu. Yang ada telepon aja bisa. Kasih ya dia. Tadi ya, yang di halaman 69. Nanti ketika Ibu bisa membaca, usahakan suaranya keras dan terdengar. Oke, nah baik, sekarang Ibu minta silakan bacakan bagian yang gagasan umumnya. Silakan. Masih. Nah kemudian bagian gagasan khususnya, silakan dibacakan. Bagian gagasan khusus. Secara pas-pas dibuang oleh seorang pada sebuah kantong plastik dilemparkan oleh seorang ibu dari pasar dan selebihkan buku toko diempatkan seorang bapak. Kemudian berkolaborasi dengan sampah-sampah dari ribuan warga lainnya. Yang berikutnya sampai ke akhir, Mbak. Silakan dibaca. Sampah-sampah itu bergabung dari berbagai tempat, memanjatkan saluran air meluap dan banjir. Warga masyarakat selalu setiap hari melalui media cetak dan elektronik. Nah, ketika kamu membaca tadi satu kutipan teks eksposisi, nah, di sana kita bisa menemukan gagasan utamanya. Tapi sebelum kita ke sana, kita lihat dulu ciri-ciri dari gagasan utama itu apa saja sih? Yang pertama, di mana gagasan utama pasti akan mendominasi bahasan dalam satu paragraf. Kemudian yang kedua, silakan dibacakan. Nah, yang kedua ciri-cirinya apa? Yang ini, yang di sini, silakan. Masih. Topik utamanya bisa dijelaskan secara terperinci lewat kalimat-kalimat penjelas. Kemudian yang ketiga, jika berdiri sendiri, kalimat ini juga tetap memiliki arti. Berbeda dengan gagasan penjelas. Jika dia berdiri sendiri, artinya sudah berbeda. Dia tidak memiliki arti karena dia merupakan penjelas dari gagasan utamanya. Kemudian yang keempat, ciri-ciri yang keempat, jika letaknya dari paragraf atau nanti kita sebut sebagai paragraf induktif, maka biasanya ditekankan dengan kata kunci yang menjadi simpulan. Seperti kata sebagai simpulan, oleh karena itu, dan yang terpenting dan satu lagi ada kata jadi
bagian mana sebenarnya yang dia maksud? Yaitu yang di atasnya, benar sekali. Yang mana yang dia maksud? Di sana di kalimat pertama adalah salah satu jenis kepribadian, kan katanya seperti itu. Nah, kepribadian ini, jadi kepribadian yang dimaksud adalah kepribadian. Waduh, dia kepribadian apa? Introvert, benar sekali. Ya kan? Jadi makanya dikatakan bahwa gagasan penjelas dia memperjelas atau menambahi penjelasan dari gagasan utama. Karena di sini dia mengulang, itu yang pertama. Ketika dia mengulang kata-kata ini, oh berarti gagasan utamanya berada di awal. Kemudian ada kata penunjuk di kalimat kedua, oh berarti gagasan utamanya ada di awal. Hanya itu aja. Kemudian kenapa tidak di akhir? Karena tidak di akhir tidak ada kata-kata seperti ini tadi. Sebagai kesimpulan, oleh karena itu yang terpenting jadi tidak ada ya di kalimat terakhir, ya kan? Tidak ada. Jadi di sini dikatakan gagasan utamanya berada di awal. Nah, kalau gagasan utamanya berada di awal itu namanya apa? Ini nanti kita bahas di poin berikutnya. Sampai di sini kira-kira ada yang mau kamu tanyakan, silakan. Sudah paham kira-kira caranya? Yang penting dari kalimat kedua carilah apa ada pengulangan kata dari kalimat pertama. Kalau ada seperti yang ini berarti gagasan utamanya berada di awal. Kan pertama berarti kalimat pertama. Nah, untuk lebih jelas biar kamu lebih paham, coba kita wawaris. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis paragraf teks eksposisi berdasarkan letak gagasan utamanya. Dia ada 3, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, ada yang paham paragraf deduktif itu berarti kalimat gagasan utamanya ada di mana? Coba angkat tangannya. Silakan. Ada di awal, benar sekali. Jadi kalau paragraf induktif, gagasan utamanya dari mana? Gagasan utamanya dari mana? Silakan. Ada di akhir, benar sekali. Nah, kalau paragraf campuran, gagasan utamanya dari mana? Silakan. Pertama dan terakhir. Nomor sudah campur, berarti dia gabungan. Sementara Ibu ingatkan kembali posisi gagasan utama kalau tidak di awal, di akhir paragraf. Makanya kalau campuran dia dua-duanya. Kalau deduktif di awal, induktif di akhir, kemudian campuran awal dan akhir. Begitu. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada? Ada. Berarti kita lanjutkan. Ini masih sama dengan cara mencari gagasan utama yang tadi. Jadi kita cari dulu gagasan utamanya agar kita dapat menentukan jenis paragrafnya. Di mana jenis paragrafnya tadi ada berapa? Ada berapa tadi jenis paragrafnya? Silakan. Ada 3, benar sekali. Apa saja itu? Apa saja tadi namanya? Paragraf apa saja namanya? Deduktif ya, benar. Kemudian paragraf yang kedua namanya mana? Jenis yang kedua tadi namanya apa? Katanya tadi deduktif, benar ya. Nah, yang kedua induktif, benar. Kemudian yang ketiga, silakan. Yang gabungan awal akhir namanya tadi apa? Campuran, benar sekali. Berarti udah ingat ya semua. Nah, sekarang kita mulai dari paragraf deduktif terlebih dahulu. Ingat yang Ibu katakan, baca kalimat pertama, kalimat kedua, dan kalimat terakhir. Sekarang Ibu minta silakan Pak Ibu baca dulu paragraf
dia sebutkan di kalimat kata yang sudah dia sebutkan di kalimat pertama, benar? Benar. Keenam agama tersebut, nah ada kata penunjuk lagi, yaitu tersebut. Keenam agama tersebut, keenam agama yang bagaimanakah yang dia maksudkan? Sebutkannya saja. Jadi, silakan dulu. Keenam agama yang dimaksud adalah keenam agama yang mana? Keenam agama dari kalimat pertama, berarti dia akan mengarahkan kamu kembali ke kalimat pertama. Keenam agama yang dimaksud adalah keenam agama resmi. Nah, begitu. Jadi kalau di sini letak gagasan utamanya berarti berada di awal paragraf yang kita sebut sebagai paragraf D. Paham ya? Kemudian selanjutnya contoh paragraf induktif. Silakan nak, kamu baca yang paling belakang. Silakan. Kita sering membuat sahab sembarangan tetapi hadir oleh karena itu tidak Nah, sekarang kita kembali. Pertama kali membacakan baca kalimat pertama, kalimat kedua. Cari apakah ada kata yang sama. Kalau kita lihat dari kalimat pertama dan kedua, ada kata yang sama? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti kamu langsung loncat ke kalimat terakhir. Cari kata kuncinya. Ada kata kuncinya di sini? Ada. Apa itu? Kata kunci simpulan yang mana tadi? Oleh karena itu, benar sekali. Makanya dikatakan di sini bahwa contoh ini adalah paragraf induktif yang letak gagasan utamanya berada di akhir. Paham ya? Karena di sini tidak ketemu kata yang sama, kita langsung saja kembali. Oleh karena itu, jadi dengan demikian intinya berarti itu adalah induktif. Tapi pasti banyak kalimat contoh paragraf lain yang merupakan paragraf induktif. Kemudian yang selanjutnya adalah paragraf campuran. Ibu minta yang suaranya paling kencang. Kencangkan suaranya, Mas, silakan. Dengan terakhirnya. Jadi nah, kalau kita perhatikan dari kalimat pertama dan kalimat terakhir, sama tidak kira-kira inti kalimatnya? Sama. Di sini sudah ditandai juga ya. Di atas ada kata yang paling utama. Kemudian di bawah juga ada diutamakan. Sama ya maknanya. Kemudian di sini pendidikan karakter ada juga di sini. Di mana
ya, itu harus jadi fokus utama kamu. Ulangi sekali lagi karena ini nanti berkaitan dengan penugasan kita. Kamu harus melihat kalimat keberapa saja tadi aku bilang fokusnya. Pertama, kedua, dan terakhir. Dengan kamu menghemat waktu, ya kan, tidak membaca bagian tengah karena bagian tengah pasti menjadi gagasan penjelas. Jadi fokuslah awal dan akhir. Ada yang mau ditanyakan sampai di situ? Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti sekarang kita akan masuk ke dalam tugas kelompok. Jadi nanti silakan bergabung dengan kelompok masing-masing. Tapi sebelum bergabung, ibu jelaskan dulu untuk tugasnya. Sebentar ibu bagi RKPD ini. RKPD-nya satu kelompok satu. Jadi itu nanti yang akan kalian isi. Cara mengisinya bagaimana? Di sana nanti ada kartu soal dan ada kartu jawaban. Kartu soalnya itu ada di RKPD yang diberikan oleh temannya. Kemudian kartu soalnya di mana, Bu? Kartu soalnya ada di sini. Jadi nanti silahkan kalian buka amplop ini, carilah atau pasangkanlah jawaban yang tepat sesuai dengan kartu soal yang ada di RKPD kalian. Setelah kalian mencari pasangan yang tepat, silahkan nanti ditempel di bagian RKPD-nya. Contohnya seperti ini, biar dicontohkan, biar nanti tidak kebingungan ketika mengerjakan tugasnya. Di sini ada kartu soal, ada satu kutipan paragraf. Bu bacakan ya. Penyakit influenza termasuk ke dalam penyakit yang penularannya sangat mudah. Penyakit ini menyebar dari satu orang ke orang lain melalui kontak langsung. Menurut penelitian terbaru, penyebaran virus flu sangat terkait dengan level kelembapan udara. Di negara beriklim sedang seperti Amerika Utara dan Eropa, wabah flu biasanya terjadi di musim dingin, sementara di negara tropis influenza menyebar di musim penghujan. Ini kartu soalnya. Kartu soal di RKPD kamu ada di halaman berapa ya? Dibuka halaman 5. Wakil kelompok dulu, wakil kelompok yang megang RKPD-nya silakan dibuka halaman 5. Nah, di sana kan ada soalnya ya. Kemudian kartu jawaban ya, nanti silakan kamu cari di sini. Kalau kita perhatikan, di sini ibu sudah mengurangi beban pikiran kamu. Jadi di kartu jawaban kamu hanya tinggal menentukan apakah gagasan utamanya itu adalah kalimat pertama atau kalimat terakhir. Di sini jelas ya kalimat pertama atau terakhir. Nah, setelah kamu menentukan gagasan utamanya, langkah kedua nanti harus kamu cari jenis paragrafnya. Dicontohkan satu di sini. Ulang kembali. Penyakit influenza termasuk ke dalam penyakit yang penularannya sangat mudah. Penyakit ini, ya kan? Penyakit ini dia mengulang kembali kata penyakit dan ada penunjuk. Penyakit ini yang dimaksud adalah penyakit influenza yang ada di kalimat pertama. Berarti untuk gagasan utamanya jawabannya adalah kalimat pertama. Kemudian jenis paragrafnya, kalau yang pertama di kalimat pertama berarti jenis paragrafnya tadi apa namanya? Deduktif. Nah itulah berarti dua ini nanti yang akan kamu tempel di bagian RKPD. Itu maksudnya. Ada yang kurang paham dengan penugasannya? Ya, kalau tidak ada silakan bergabung dengan kelompok. Fungsinya diangkat.
boleh nanti share, dicari kira-kira posisi remnya. Di bagian depan silahkan tuliskan nama-nama kelompoknya. Di bagian depan halaman pertama di sana diminta untuk menuliskan nama kelompok, silakan nama kelompoknya dituliskan. LKPD-nya sudah dapat semua? Sudah? Untuk kartu jawabannya sudah semua? Sudah? Iya. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Cari pasangannya, pasangan soal dan satu jawaban yang benar. Kemudian silakan kalian tempelkan. Ini. Nah, Cuma ditempel. kalau ada yang sudah selesai, silakan angkat tangannya. Kalau ada kelompok yang sudah selesai. Kelompok satu kita ini. Yang apa sih? Silakan mencari cara tercepat bagaimana. Apakah harus disusun dulu per soal? Karena kan itu soalnya sudah jawabannya juga sudah ada.
Iya dong. Berarti namanya apa? Ya, pencet lagi. Ibu.
Si Bapak yang nanti silakan. Untuk jawaban nomor 1, tanggapannya nanti ya setelah kelompok 2 nanti. Jawaban nomor 1 jahe, itu berarti kalimat pertama. Nomor 1 gagasan utamanya dari kalimat pertama. Kami yang jenisnya adalah B, P. Tanggapannya nanti. Kemudian nomor 2. Untuk nomor 2, jawabannya juga masih di kalimat pertama. Jenisnya juga masih sama dengan nomor 1, yaitu D, blueprint. Benar ya? Jawabannya blueprint. Nomor 3, silakan. Yang ketiga itu jenis paragrafnya campuran, berarti kalimat pertama dan terakhir. Nanti silakan cross check dengan jawaban kelompok kalian. Sekarang nomor 4. Benar harus dua ini. Harus Tepuk tangan untuk kelompok 2. Suaranya sangat lembut sekali. Jadi dibantu dengan menuliskan jawabannya di depan. Di sini jawaban dari kelompok 2. Untuk soal nomor 1, jawabannya adalah deduktif, kemudian kedua juga masih sama deduktif.
3 dan 4. Kita dan 4 silakan. Jadi banyak sekali manfaat lingkis untuk manusia. Jenis paragrafnya induktif. Induktif. Kemudian yang keempat. Biji bunga matahari dapat diolah menjadi minyak goreng atau dengan pengolahan alat. Jenis paragrafnya deduktif. Paragraf deduktif. Ada lagi yang berbeda? Ya, cukup. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dan kelompok 9. Terima kasih. Yang dipresentasikan cukup 2 kelompok saja. Jadi coba kita perhatikan, kita simpulkan jawabannya. Untuk soal nomor 1, jawabannya itu adalah deduktif. Benar ya? Coba diperhatikan jawaban kelompoknya. Kemudian untuk nomor 2. Coba diperhatikan. Remaja harus mendapat pendidikan karakter agar mereka tidak terjerumus pada hal-hal negatif. Melalui pendidikan karakter, akhirnya di sini di akhir coba perhatikan, jadi pendidikan karakter sangat penting bagi remaja. Jadi nomor 2 jawabannya adalah induktif. Nomor 2 itu jawabannya induktif. Kemudian yang nomor 3. Nomor 3 jawaban dari dua kelompok ini ada yang campuran, ada yang induktif. Coba kita perhatikan. Perhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhirnya. Manfaat jeruk nipis ternyata sangat banyak. Kemudian kalimat terakhir, jadi ternyata banyak sekali manfaat jeruk nipis. Itulah contoh dari paragraf campuran. Bukan yang nomor 2. Jadi campuran itu adalah nomor 3. Oke. Kemudian yang berikutnya. Yang nomor 4. Nomor 4. Biji bunga matahari katanya dapat diolah. Kemudian di kalimat kedua daunnya juga ternyata iya. Berarti ini adalah induktif. Kesimpulannya di akhir. Banyak sekali kegunaan tanaman bunga matahari. Kemudian nomor 5 yang terakhir itu adalah paragraf. Salah satu jenis tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai obat tradisional adalah sirih merah. Pembudayaannya bisa dibuat sendiri di rumah. Untuk nomor 5 jawabannya adalah deduktif. Yang kelompoknya, ada yang jawaban kelompoknya benar semua? Ada? Nggak ada, Bu. Tidak apa-apa, ini kan masih ada sebatas latihan. Mudah-mudahan nanti Ibu mau berikan kuis. Nanti di kuisnya kamu harus lebih bisa lagi. Nah, setelah mempelajari mengenai gagasan utama dan jenis paragraf tadi, sekarang saatnya kita memberikan kesimpulan. Ibu minta salah satu orang memberikan kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Kira-kira materi yang kamu pahami hari ini apa saja? Silakan satu orang memberikan kesimpulannya. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Yang sudah Anda pelajari, yang sudah kita bahas tadi, apa? Ada yang memberikan kesimpulan? Silakan. Kesimpulannya adalah silakan deh. Yang kamu pelajari tadi apa? Apa yang kamu ingat sekarang? Silakan dari awal itu kita lihat ya. Jadi paragraf. Jadi paragraf itu dibaca deh. Silakan dilengkapi kalimatnya. Silakan deh. Kesimpulannya adalah silakan.
ini kita sudahi pertemuan hari ini. Tapi sebelum kita pulang, kita selesaikan pelajaran hari ini. Silakan KM untuk memimpin doa terlebih dahulu. Waalaikumsalam, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan, selamat pagi. Pagi menjelang